Assalamualaikum sahabat tanpa spasi channel. Jangan tinggalkan sholat, jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa subscribe tanpa spasi channel. Semoga subscribe dari sahabat-sahabat semua, bisa menjadi tabungan amal jariah yang tidak terputus, untuk sahabat-sahabat semua. Amin. Admin sadar, mengangkat tema ini mungkin berbahaya. Karena ini adalah tayangan yang beresiko, dan mungkin akan mendapatkan rintangan dari berbagai pihak. Tapi gak apa-apa, harapan admin, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi salah satu wasilah perbaikan di lembaga pendidikan di negara kita. Begitu bertebaran dengan bebasnya, berbagai praktek-praktek pungutan liar, atau pungli, di sekolah-sekolah. Tapi, kebanyakan dari masyarakat atau orang tua wali siswa, hanya bisa diam, dan seakan membiarkan. Oleh karena itu, yang akan coba kita angkat di kesempatan kali ini adalah melembaganya, praktek-praktek pungutan liar, atau pungli, di sekolah. Bismillah. Sudah dari beberapa tahun ke belakang, pemerintah sudah mulai menjalankan suatu program di dunia pendidikan, yaitu sekolah gratis. Tentu saja bertujuan baik, salah satunya adalah untuk mencerdaskan generasi-generasi bangsa. Dari masa ke masa, program sekolah gratis terus digojlok agar bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Baik dari perundang-undangannya, kucuran dana operasional sekolahnya, sampai dengan sanksi-sanksi tegas untuk para pelanggarnya. Tapi, sayang, kenyataannya di lapangan, sampai dengan saat ini, hampir setiap saat, kita mendapati praktek-praktek pungutan liar di sekolah. Begitu nyata, dan begitu sangat bertebarannya dengan bebas. Itu semua bisa terjadi, bukan karena programnya yang tidak baik, atau anggaran dananya yang kurang, atau bahkan sanksinya yang kurang tegas. Tapi itu semua bisa terjadi, adalah karena mental para oknum-oknum pelaksana pendidikannya yang bobrok. Sehebat apapun program sekolah gratis dijalankan, para oknum pelaksana pendidikan tetap saja akan mencari celah untuk mendapatkan berbagai pungutan liar di sekolah. Sebagai contoh adalah, disulapnya fungsi komite sekolah. Dari yang seharusnya, sebagai pengawas program gratis sekolah, dan berdiri di tengah antara pihak orang tua wali murid, dengan pihak sekolah. Malah dijadikan suatu organisasi yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari para oknum pelaksana pendidikan. Di saat pemerintah sudah mengesahkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan program sekolah gratis, artinya, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan berbagai pungutan liar dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, disulaplah komite sekolah menjadi kepanjangan tangan dari mereka, sehingga, mereka bisa dengan leluasa melakukan penekanan dan melakukan praktek-praktek pungutan liar di sekolah, tapi atas nama, komite sekolah. Bahkan saat ini, melalui komite sekolah, para oknum-oknum pelaksana pendidikan, bisa melakukan berbagai pungutan liar di sekolah, dengan begitu bebasnya, bahkan malah lebih brutal. Dengan disulapnya fungsi dari komite sekolah, maka terkesan, praktek pungli di sekolah memang sudah kuat dan melembaga. Inilah beberapa jenis, praktek-praktek pungli di sekolah, yang biasa terjadi sampai dengan saat ini. Pungutan uang perpisahan. Sebenarnya, kegiatan pemungutan uang perpisahan ini, sudah dikecam sejak lama oleh Dinas Pendidikan. Tapi sayangnya, kegiatan pungutan tersebut, masih saja berulang-ulang terjadi di setiap tahunnya, dan dianggap lumrah, padahal kegiatan tersebut sudah sangat jelas adalah praktek pungutan liar. Dan nilai pungutannya pun, cukup lumayan besar. Karena biasanya, di setiap sekolah membutuhkan anggaran yang cukup besar, untuk pengadaan panggung, alat-alat sound, catering, snack, dan lain-lain. Biasanya, besarnya beban anggaran tersebut, seluruhnya dibebankan kepada pihak orang tua wali murid, dan disampaikannya melalui komite sekolah. Lagi-lagi, di saat seperti ini, komite sekolah tidak berdiri sebagai pihak yang berpihak kepada umumnya pihak wali murid, tetapi malah seakan-akan nampak dengan jelas, komite sekolah berdiri berseberangan dengan pihak wali murid. Karena biasanya, yang melakukan penagihan dan penekanan untuk membayar kepada orang tua wali murid, adalah pihak komite sekolah. Padahal sejatinya, pada saat yang bersamaan, setiap wali murid beban pikirannya lagi berat, pada saat itu.
Karena harus mempersiapkan biaya yang lumayan besar juga, untuk anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Uang pendaftaran masuk. Praktek pemungutan tersebut sudah lumrah terjadi di sekolah-sekolah, dan nilai pungutannya pun lumayan cukup besar. Padahal, hal tersebut sangat memberatkan pihak orang tua wali murid pada umumnya. Tidak sedikit para orang tua wali murid mencari pinjaman hutang ke sana ke sini untuk bisa memenuhi angka pungutan masuk sekolah yang sudah ditetapkan, agar anaknya bisa terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak sedikit juga orang tua yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya di sekolah, karena biayanya yang sangat mahal untuk sebagian orang tua. Sudah barang tentu, praktek pungutan tersebut sudah sangat bertolak belakang sekali dengan program pemerintah, yaitu sekolah gratis tanpa pungutan apapun. Mau dikatakan gratis bagaimana? Di awal anak-anak masuk sekolah saja, sudah dihadapkan dengan pungutan masuk sekolah yang nilainya besar. Pungutan outing perpisahan. Meskipun sudah banyak pihak-pihak yang menyayangkan, bahkan mengecam kegiatan outing perpisahan di sekolah-sekolah. Apalagi outing perpisahan, yang anggarannya cukup fantastis. Mulai dari dinas pendidikan, dan juga berbagai pihak lain, termasuk pihak orang tua wali murid pada umumnya. Tetap saja, di tiap tahunnya, sekolah-sekolah selalu mengadakan program tersebut. Biasanya, kembali, pihak sekolah mempergunakan komite sekolah sebagai ujung tombaknya. Padahal sejatinya, lagi-lagi, di saat yang sama, pada umumnya orang tua wali murid, sedang bingung-bingungnya mencari anggaran dana, untuk anaknya melanjutkan sekolah, ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi apalah daya, akhirnya, mayoritas dari orang tua wali murid, tetap mengikut sertakan mendaftarkan anaknya ikut outing. Meskipun, dengan cara pinjam uang ke sana ke sini, dan dengan segala keterbatasannya. Dengan pertimbangan, karena kalau anaknya tidak ikut outing perpisahan, para orang tua wali murid pada umumnya khawatir akan psikis anaknya. Berbagai pungutan ekstrakurikuler. Praktek-praktek pungutan liar di sekolah, tidak hanya terjadi dengan yang bernilai fantastis saja. Tapi juga kerap terjadi, pungutan-pungutan liar yang nilainya tidak begitu besar, tapi dilakukannya berkala, dengan waktu yang relatif lebih pendek. Bisa harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya seperti, pungutan uang OSIS, uang pramuka, uang paskibra, dan lain-lain. Contoh yang lainnya seperti, pemungutan uang fotokopi, uang sewa gor, uang foto ijazah, uang outing dalam kota. Atau bahkan berbagai pungutan yang mengatasnamakan berbagai infak dan sumbangan. Dan masih banyak lagi, berbagai macam praktek-praktek pungutan liar, yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Pihak orang tua pada umumnya, hanya bisa nurut, dan ikut saja. Tanpa bisa berbuat banyak, untuk menolak. Demi si buah hati, meskipun sebenarnya sangat memberatkan hatinya. Melihat fenomena yang sangat luar biasa seperti saat ini, di mana praktek-praktek pungutan liar bisa dengan bebas, bertebaran di hampir semua sekolah bahkan, dengan sangat bebas dan leluasanya, admin sangat menyayangkan. Karena, apabila kita bicara masalah pungutan liar, suap, sogok, dan lain-lain, bukan masalah besar kecilnya secara nilai saja, yang menjadi perhatian. Tapi, pertanggungjawabannya kelaklah, di akhirat, yang sangat berat. Mudah-mudahan, melalui tayangan ini, pihak pemerintah, melalui kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, benar-benar melakukan berbagai tindakan yang serius, di bidang pendidikan, agar semua praktek-praktek pungutan liar di lingkungan sekolah, bisa diberantas. Sehingga program pemerintah, yang sudah sangat baik, bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk pihak para orang tua wali murid, admin sudah sisipkan, di dalam video, berbagai pihak, yang bisa dihubungi untuk melaporkan, apabila di sekolah anak-anak, ada praktek-praktek pungutan liar. Semoga Indonesia ke depannya, terkhusus, dunia pendidikan, menjadi jauh lebih baik lagi. Dan program mencerdaskan generasi bangsa, bisa benar-benar terwujud. Jangan tinggalkan sholat, jangan lupa sedekah, dan jangan lupa subscribe tanpa spasi channel. Terima kasih atas subscribe dari sahabat-sahabat semua, sampai jumpa di informasi penting lainnya di channel ini. Wassalam.